Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagari rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagari rahmati Allah, dalam sebuah riwayah Rasulullah SAW, pernah ditanya oleh salah seorang umatnya pada saat itu. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ya Rasulullah, kapan datangnya hari akhir? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya, jadi kapan datangnya hari akhir? Kemudian Rasulullah SAW menjawab tidak dengan penjelasan yang panjang, tapi Rasulullah hanya menjawab, karena tadi yang bertanya, kapan hari akhir? Ya, setelah bertemu, ya jawaban Rasulullah SAW, it's not, bukannya waktu yang penting, tetapi apakah kamu sudah siap hari akhir? Jadi pertanyaan tersebut dibalas atau dijawab dengan Rasulullah secara esensialis, ya. Untuk apa kita ada di dunia ini? Ya, tidak penting kapan waktu hari akhir itu. Itu bukan poinnya. Yang menjadi poinnya adalah apakah kita siap jika hari akhir itu akan datang. Nah, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagari, ayat-ayat yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini juga sekitar topiknya mengenai hari akhir atau pada saat trompet, lebih tepatnya pada saat trompet sangkakala yang pertama dibunyikan atau ditiup. Ya. Oke, mari kita membaca ayat-ayat tersebut bersama-sama insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Sadaqallahul azim. Ibu Bapak pengajian kagari, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat ke-48 hingga ayat ke-50. Kita mulai insya Allah ibu-ibu Bapak pengajian kagari rahmati Allah. Yang pertama, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqun. Afwan, in kuntum shadiqin. Ayat ini sebenarnya muncul 4 kali dalam Al-Quran. Kalau yang Irfan ingat, selain di surat Yasin, ayat ini juga muncul di surat Al-Mulk, ya, suratul Mulk, ya, surat Tabarakah, ya, biasanya ada yang menyebutnya demikian, ya, ayat juz ke-29, ya. Ada persis sama seperti ini. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya. Jadi wa yaquluna, dan mereka berkata, ya, mata hadzal wa'du, ya, di sini mata hadzal al-wa'du, ya. Hadzal al-wa'du ini merujuk kepada hari kiamat atau hari saat trompet sangkakala dibunyikan tersebut, ya. Wa'id itu artinya janji. Karena banyak, ya, dalam Al-Quran kata wa'id ini merujuk kepada hari akhir. Dalam surat Al-Kahf yang kita bahas sebelumnya juga sama, ya. Wa'id ini al-wa'id ini merujuk kepada hari akhir. Jadi hadzal wa'id, ya, hari kebangkitan itu, ya. Dan ini sebetulnya juga menarik kalau ibu-ibu, bapak-bapak kajian kagari memahami bahasa Arab, ya. Hadza ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang dekat, ya. Jadi kalau sesuatu yang dekat itu hadza, ya. Kalau sesuatunya agak jauh, dzalika. Atau sesuatu yang tinggi derajatnya, dalam kalau misalnya manusia atau kitab, ya, itu juga dzalika, ya. Jadi kalau dalam surat Al-Baqarah, dzalika kitabul la raiba fihi, ya. Kenapa dzalika tidak disebutkan hadza, ya, karena di situ merujuknya kepada kitab Al-Qur'an yang sangat tinggi derajatnya. Ya, jadi seolah-olah jauh derajatnya dibanding kita. Ya, bukan menunjukkan jarak.
Tapi dalam hal ini Allah SWT menggunakan hada karena konteksnya adalah waktu, ya, dekat, ya. Ditanya mata itu kapan, when, ya, hari tersebut atau janji tersebut, this promise, ya, in kuntum shodiqin, ya, kalau kamu atau kalau kalian dalam hal ini afwan, ya, shodiqin, orang-orang yang benar, ya. Jadi di sini sebetulnya bukan pertanyaan, ya. Kalau dalam Al-Qur'an kita membaca seperti ini kita harus memahami logik, ya. Ini sebetulnya retorik. Jadi adalah pertanyaan yang tidak mengharapkan jawaban, ya. Karena mereka tahu dan sering dalam sirah nabawiyah mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kapan akan terjadinya, ya. Ingat dalam salah satu hadis Jibril yang pernah kita bahas sebelumnya, ya. Rasulullah SAW menjawab saat ditanya kapan hari akhir, Rasulullah SAW jawabannya adalah orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya, ya. Artinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih tahu dari Jibril Alaihissalam, ya, yang bertanya, ya. Jadi tidak tahu, dan ini diolok-olok, ya, karena tidak tahu, ya. Tapi sebetulnya seperti tadi kita bahas, ya, dalam hadis Rasulullah, poinnya di sini bukan kapannya, tapi apakah kita sudah siap, ya. Dan insya Allah nanti dalam ayat berikutnya dijelaskan mengapa waktu itu tidak penting, ya. Apakah kita siap, ya. Jadi in kuntum shodiqin, ya, shodiqin, ya. Jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang truthful, ya, orang-orang yang tanpa ragu, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ini sama katanya Siddiq, ya. Jadi orang-orang mulai bertanya. Jadi ini sebetulnya bukan pertanyaan, tapi hanya retorik dari kaum Quraisy. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini? Nah, sebelum itu ya kita ingat lagi, ya, surat Yasin ini diturunkan pada tahun ke-10 risalah Rasulullah SAW. Ya, pada saat kaum Quraisy ini sungguh stubborn, ya, dengan tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, jadi pada saat Rasulullah membacakannya ini, tolong diingat, ya. Jadi bayangkan Rasulullah SAW menuju Ka'bah bertemu kaum Quraisy dan menyampaikan ayat ini, ya. Seolah-olah kaum Quraisy ini diingatkan tidak dengan jawaban, tetapi dengan dengan sesuatu kejadian, ya, di sini yang ayat sebelumnya. Bagaimana terjadinya hari akhir tersebut? Ma yang zuruna illa sayhatan wahidatan, ya. Di sini, jadi di sini disebutkan dalam bahasa Indonesia mereka hanya menunggu satu teriakan. Satu teriakan itu adalah jadi menurut ada perbedaan pendapat, ada yang menyatakan 2 kali, 3 kali trompet sangkakala itu, tapi yang kebanyakan 2 kali, ya. Dan ini kita merefer atau merujuk ke yang pertama, ya. Ma yang zuru, ya, mereka tidak menunggu kecuali soihatan wahidatan. Ya, ini 2 kali tadi kita pernah membahas kata ini dalam ayat-ayat sebelumnya. Tapi ini berbeda, ya, karena ini ketika suatu teriakan ini adalah teriakannya berbeda. Kalau yang ayat sebelumnya teriakan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada kaum Antiok, ya, yang mengolok-olok utusan yang disampaikan kepada mereka. Kalau di sini adalah teriakan dari atau tiupan trompet dari dari malaikat siapa? Israfil, ya, yang meniup sangkakala, bukan malaikat Jibril. Ila soihatan wahidatan, satu kali. Takhuzuhum, jadi trompet teriakan trompet tersebut, bunyi tersebut takhuzuhum, jadi sini membinasakan. Takhuzur artinya dalam bahasa ini to grab, ya, mengambil seperti itu. Takhuzuhum, jadi menggrab mereka. Dalam ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia membinasakan, ya. Jadi lebih diekspand terjemahannya. Kalau kata dasarnya sendiri artinya grab, mengambil, gitu, ya. Takhuzuhum wahum yahisimun, ya, pada saat mereka sedang bertengkar. Sebetulnya ini bukan bertengkar dalam arti bertengkar mungkin seperti itu, tapi kebanyakan ulama menyebutkannya ini pada saat untuk menunjukkan bahwa mereka ini sedang melakukan kegiatannya di pasar atau di mana saja, ya, kegiatan lumrah di dunia, gitu. Jadi
berargumentasi, menawar barang seperti itu, tiba-tiba hari akhir atau trompet sangkakala berbunyi dan semua meninggal, ya, atau alam semesta ini berhenti, ya. Disinilah ma yang zuruna illa soihata wahidatan takhuzuhum wahum yahisimun. Ya, jadi tidak dijawab tadi pertanyaannya kapan, tidak jawab kapan, tidak penting kapan, tetapi pada saat terjadinya kamu tidak akan aware, ya, tidak akan tahu kapan waktunya dan tidak akan sadar, tapi hanya satu titik saja itu terjadi dan semua berakhir. Ya, itulah jawaban Allah atas pertanyaan. Dan sebenarnya bukan pertanyaan, tadi kita sudah membahasnya, ya, hanya retorika, hanya olok-olok, ya, hanya haza, ya, yang disampaikan oleh kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Tetapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjawabnya dengan demikian, ya, membawa mereka pada kejadiannya. Fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ini urut sambungannya, ya, fala, dan mereka, ya, tidak mampu, ya, yastati'un, ya, tausiyah. Nah, tausiyah kita tahu, ya, sering kita mengucapkan kata tausiyah, menggunakan kata tausiyah. Jadi asalnya wasiat, ya. Jadi maksudnya pada saat hari trompet sangkakala itu berbunyi, pada saat itu juga kita berhenti, ya. Semua berakhir. Bahkan tidak sempat memberikan wasiat, dalam hal ini diartikan tidak sempat membawakan apapun, tidak sempat menyesal. That's it, done. Ya. Wala ila ahlihim yarjihun, dan tidak bisa kembali kepada keluarganya, ahlihim yarjiun, ya, kembali. Jadi betul-betul pada saat itu dan ini ada ini ayat terakhir yang kita bahas pada malam ini, insya Allah, ya. Dan ini ada hadis yang dikutip dari buku referensi yang kita gunakan, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kajian Allah, ya. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah, ya. Ya, ini buku referensi kita, ya. Oke. Di sini disebutkan hadisnya disampaikan atau dikoleksi oleh Imam Bukhari, ya. Jadi ada dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian yang menyampaikannya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, ibu, sangat terkenal, ya. Oke. Hadisnya adalah sebagai berikut. Hari akhir atau di sini hari disebutkan di hour, ya, maksudnya waktu tersebut, ya. Ini literal sekali, di hour. Sebetulnya saat, bukan jam itu, tapi saatnya itu akan terjadi so sudden, ya, so suddenly, maaf, ya. Jadi saat tiba-tiba, ya. Dan di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW ada dua orang, begitu tiba-tibanya, seakan-akan kalau ada dua orang, atau bagaikan ada dua orang yang sedang berjual beli di pasar, ya, di sini dalam hal ini digunakan kata kain, sedang jual beli kain di pasar, dan sebelum selesai mereka berjual beli, tawar menawar atau sempat melipat kain tersebut, sudah berakhir. Ya, pada saat, bayangkan, sedang tiba-tiba berjual beli atau sedang berada di mall mungkin zaman sekarang, ya, tiba-tiba terjadi dan tidak ada kesempatan untuk apapun. Jadi itu ya, insya Allah kita akan bahas sedikit lagi nanti. Kita atau disebutkan juga di sini, the hour will be established while a man is carrying milk of his sick camel. Ya, jadi pada saat seseorang sedang memegang atau membawa susu dari untanya, ya, unta betinanya, sudah mau minum tapi tidak bisa minum, saking cepatnya. Jadi penjelasan seperti itu. Begitu tiba-tiba, dan kita memang berhenti pada saat itu. Yang sedang tawar menawar tidak bisa menyelesaikan tawar menawarnya. Yang mau minum susu tidak bisa menyelesaikan mau minum susu, ya. Dan di sini disebutkan beberapa hal lain, ya, kejadian, tetapi intinya sangat tiba-tiba, dan poin pertama itu sangat tiba-tiba, ya. Tidak tahu kapan, tapi pada saat terjadi itu sangat tiba-tiba, dan pada saat itu kita tidak bisa kembali lagi. Tadi wala ila ahlihim yarji'un, yang kita bahas tadi ayatnya, ya, dalam surat Yasin. Jadi makanya di sini Imam Al-Ghazali, ya, menyebutkan bahwa orang yang menunda-nunda untuk berbuat baik atau kembali kepada hidayah atau ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu
risky man, ya, risky men and women. Ya, jadi sangat beresiko karena mereka mengambil resiko. Kita tidak tahu, bisa jadi hari akhir ini 10 menit dari sekarang, bisa jadi 2 menit dari sekarang, bisa jadi 3 menit dari sekarang. Ya, kita tidak tahu. Ya, tetapi kita beriman, makanya ya kita harus kuat iman kita bahwa hari akhir itu ada. Makanya tadi seperti hadis yang kita bahas pertama, yang penting bukan kapannya, tapi apakah kita siap. Ya, makanya Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkata setiap malam ya untuk bermunasabah ya, hasibu hasib qoblal an tuhasib ya. Ya, jadi coba lihat dia bermuhasabah ya sebelum kita dihisab. Artinya sebelum hari akhir itu tiba. Karena kalau tiba pada saat kita belum bersiap-siap, timbangan kita tidak cukup, ya. Walaupun kita juga tahu bahwa surga dan neraka itu berdasarkan rahmat Allah, ya, berdasarkan rahmat Allah. Tapi tetap kita tidak mau merisiko, tidak mau mengambil kesempatan, ya. Ivan jadi ingat salah satu Ivan mungkin kalau tidak salah Ahmad Didat, ya, Ivan tidak terlalu mendengarkan ceramah-ceramah Ahmad Didat, tapi salah satunya Ivan pernah dengar, yaitu pernah ditanya beliau ini, ya, may Allah have mercy on him, ya. Pertanyaannya adalah oleh salah satu pewawancara atau lawan bicaranya, bagaimana kalau hari akhir atau agama ini secara general adalah fairy tale, ya, artinya kisah-kisah yang bohong, ya. Jawaban beliau, well, I guess I'll be better off to think that it's just a fairy tale what I have prepared, rather than I'm not prepared but it's true. Jadi lebih baik kita bersiap-siap walaupun misalnya seandainya itu adalah tidak benar, daripada kita tidak siap-siap tapi ternyata benar. Ya, jawaban beliau tuh terhadap pertanyaan tersebut cukup eksistensialis juga, ya. Jadi seperti hadis Rasulullah tadi, tidak penting kapannya, tapi apa kita sudah siap. Ya, itu salah satu poinnya. Bagaimana kita lihat, barangkali ada catatan lain dari Irfan yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Coba kita cek dulu, ya. Ya, mungkin demikian untuk pada malam hari ini. Ya, singkat saja, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan husnul khotimah, ya, baik ajal kita waktu kita ini sampai pada hari akhir ataupun tidak sampai pada hari akhir, insya Allah kita selalu husnul khotimah. Dan semoga kita juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan taufik untuk bersiap-siap untuk mempersiapkan diri kita. Ya, tidak penting kapannya, tidak penting kita save hari akhir itu dalam Google Calendar kita, tidak penting. Yang penting adalah kita bersiap-siap. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Irfan. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari sisi isi maupun penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.